Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan soal penilaian harian 4 yang ada di LKS pada halaman 69. Nah, sebelum kita membahas soal, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan lagi ya, untuk sistem atau untuk persamaan kuadratnya. Persamaan kuadrat, kalau A-nya positif, maka kurva akan terbuka ke atas seperti ini. Kalau A-nya negatif, maka kurva akan terbuka ke bawah seperti ini. Nah, ya, tipsnya lagi, kalau untuk menentukan kurang dari atau lebih dari yang akan digunakan dalam pertidaksamaan, maka untuk daerah yang terbuka ke atas, di atas kurva ini adalah daerah yang lebih dari, ya. Di bawah kurva berarti daerah yang kurang dari. Nah, kalau kurvanya terbuka ke bawah seperti ini, berarti di bawah kurva adalah daerah yang kurang dari, di atas kurvanya ini adalah daerah yang lebih dari. Seperti itu ya. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal nomor 1. Soal nomor 1 kalian bisa perhatikan. Soalnya diberikan persamaan kuadrat, kemudian kalian diminta daerah penyelesaiannya mana yang sesuai. Lihat grafiknya. Grafiknya dari A sampai E semuanya sama. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanyalah daerah arsiran. Maka tinggal kalian tentukan daerah arsiran yang tepat yang mana. Lihat, di soal mintanya kurang dari. Kalau kurang dari berarti adanya di bawah grafik. Nah, ini grafik adanya di bawah. Nah, maka yang tepat ini yang di bawah grafik, yang ini namanya. Nah, ini di bawah grafik. Berarti daerah arsiran yang tepat atau daerah penyelesaian yang tepat adalah yang A. Ya, jawabannya A. Kalau ini daerah untuk yang Y lebih dari. Nah, kalau yang lain ini ada batasan-batasan lainnya. Ya, ini untuk Y lebih dari dipotong oleh garis sumbu X gitu ya. Kalau ini untuk Y lebih dari tapi X-nya dibatasi oleh Y kurang dari 0 gitu ya. Nah, ini ada garis-garis lain, maka ini A, C, D, dan E tidak tepat. Baik, untuk soal nomor 2 ya, terbukanya ke bawah berarti nilai A-nya adalah negatif. Lihat, kurva mana yang bernilai negatif. Nah, A, B, C, D semuanya bernilai negatif kecuali E. Berarti E bukan pilihan jawaban. Ya. Kemudian lihat, yang diarsir adalah yang di bawah kurva. Kalau di bawah kurva berarti kita memilih yang kurang dari. Nah, kurang dari hanya ada di B dan di D. Berarti yang A bukan jawaban, yang C pun bukan jawaban. Ya, maka pilihannya antara B atau D. Mana yang tepat persamaan kuadratnya? Yang min x kuadrat min 2x plus 15 atau yang min x kuadrat plus 2x plus 15 ya. Untuk memudahkannya, karena yang membedakan hanyalah nilai tengah. Nilai tengah itu adalah, kalau kita memfaktorisasi, nilai tengah itu adalah nilai jumlah, ya kan? Cari bilangan yang dijumlah hasilnya yang di tengah. Maka kalian tinggal cari saja jumlah dari sumbu X-nya. Nah, jumlahkan ini berapa? Ya, jumlahkan ini berapa? Oke, kalau jumlah hasilnya yaitu min 5 tambah 3 min 2, maka jawabannya adalah yang B ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut, cepet kan? Nah, nomor 3, titik koordinat yang merupakan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, diketahui pertidaksamaannya seperti ini. Mintanya yang Y lebih dari, berarti adanya di atas kurva gitu ya, di atas kurva. Ini kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah? A-nya positif, berarti kurvanya terbuka ke atas seperti ini. Kurvanya kemudian
nanti cari yang di atas kurva. Kira-kira titik mana yang ada di atas kurvanya ini. Atau kalau mau lebih mudahnya lagi, kalian boleh langsung masukkan saja nilai 1, min 10 ke dalam soal. Betul apa salah? Kalau salah ya berarti bukan jawabannya. Kalau betul ya itu jawabannya. Ya. Atau cara keduanya, kalian faktorisasi dulu ini. Ya, cari faktorisasinya dulu. Cari faktorisasinya x kuadrat plus 6x min 16. Cari bilangan di jumlah hasilnya 6 gitu ya, dikali hasilnya min 16. Maka faktornya adalah apa? Kalau kalian tahu x x plus 8 dan satu lagi x, ya betul, kalian ada yang ingat. Maaf ini penulisannya agak kurang tepat, berarti x min 2. Maka kita punya dua nilai, yaitu x nya sama dengan min 8, berarti satu titik di sini ada min 8 ya. Kemudian kita buat lagi x min 2 sama dengan 0, maka kita dapat x sama dengan 2. Nah, cari yang nilai x nya terletak antara min 8 sama 2, tidak boleh lebih dari 2. Maka yang D salah ya, karena x nya 3, yang E salah, x nya 4, yang C salah, minus 9. Kenapa? Karena mintanya cuma sampai min 8. Minus 9 itu ada di sebelah kirinya, maka ini ada di luar. Nah, tinggal 2, yang mana yang menjadi nilai yang benar, yang A atau yang B, karena x nya kedua-duanya terletak di antara min 8 sampai 2. Nah, kalian bisa coba satu nilai, misalkan kita coba yang A, 1, min 10. Artinya y nya min 10, masukkan ke sini min 10. Apakah nanti hitungannya betul atau salah? Ya, apakah min 10 ini lebih dari, nah kalau x nya diganti 1, berarti 1 kuadrat 1 ditambah 6 kali 1, 6 gitu ya, dikurang 16. Nah, 1 tambah 6, 7, dikurang 16, min 9 ya. Nah, ini min 9. Apakah min 10 lebih besar dari min 9? Ya, ini hasilnya min 9. Min 10 lebih besar dari min 9? Salah ya, min 10 itu lebih kecil dari min 9. Nah, berarti option yang A salah, maka jawabannya tinggal satu, yaitu si B. Oke ya, lanjut. Nomor 4 diminta daerah penyelesaian, mencari arsiran juga, sama. Kita lihat kurvanya semua udah dikasih tahu ya, kurvanya sama persis ya, tinggal arsirannya saja yang tepat yang mana. Kita lihat yang pertama, Y kurang dari. Kalau kurang dari berarti arsirnya yang di mana? Arsirnya ada di luar kurva, berarti yang di bawah kurva lengkung, berarti ini salah, ini adanya di atas ya. Yang B ada kemungkinan benar, karena yang diarsir yang ada di luarnya, di luar kurva lengkungnya, di luar parabola. Ini tadi salah ya, ini kemungkinan betul. Ini salah, karena ada di dalam kurva. Di dalam kurva ini kan tadi daerah yang lebih dari, ingat tadi yang di awal ya, ini daerah lebih dari. Maka sedangkan di soal mintanya kurang dari, maka ini juga daerah yang salah. Yang D, nah ini yang diarsir masih yang di dalam, berarti ini daerah yang lebih dari ya, salah juga ya. Coba lihat yang E adanya di luar kurva. Oh, ini ada kemungkinan betul, karena di sini mintanya Y kurang dari. Nah, tinggal cari apakah arsiran yang di luar kurva parabola dengan yang di dengan garis lurus gitu ya, dengan yang garis lurus itu daerah yang punya dua kali arsiran yang mana ya. Kita lihat mintanya Y kurang dari. Kalau kurang dari itu adanya di sebelah kiri atau di bawah garisnya, sama seperti kurva ya, adanya di bawah garis. Maka ini adanya di bawah garis. Nah, daerah di bawah garis. Yang ini juga di bawah garis. Nah, maka ini ketemu nih. Inilah daerah yang terarsir dua kali. Ya, yang E jawabannya. Ya, kenapa yang si B salah? Karena mintanya kan di bawah garis yang Y3 min X, mintanya kurang dari di sini. Kalau kurang dari berarti adanya di bawah garis. Nah, ini kurang dari, daerah yang kurang dari. Kalau yang di atas garis ini daerah yang lebih dari. Nah, ini sedangkan di sini diarsirnya di atas garis. Di atas garisnya 3 min X nih, di atas, berarti ini salah. Ya, maka jawabannya E. Oke, lanjut. Nomor 4.
pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir lagi. Nah sekarang dibalik, dikasih daerah arsirannya, diminta pertidaksamaannya. Lihat kurvanya, kalian lihat kurvanya, kurva parabolanya terbuka ke atas, berarti cari yang A nya positif, semuanya sama, X kuadrat semua positif semua, bentuk persamaannya sama, tinggal lihat daerahnya. Oh ini yang diarsir di dalam atau di atas garis parabola, ini untuk daerah lebih dari, ya kan. Nah kalau ini daerah lebih dari berarti yang benar yang mana? Oh ini salah, ini kurang dari, ini salah, ini kurang dari, ini betul lebih dari, ini salah kurang dari, yang ini betul lebih dari. Berarti pilihan kita tinggal C sama E. Nah tinggal membuat persamaan garisnya, garisnya yang benar yang mana nih, ya sama-sama kurang dari, betul ya, karena di bawah garis nih, di bawah garis sama-sama kurang dari, tinggal persamaannya yang mana, 2x min 8 atau min 2x plus 8. Nah cara membuat persamaan garis tinggal kalian lihat ini atau ini, kan gitu ya. Nah cara membuat persamaan garis, lihat titik yang dipotong oleh garis itu adalah titik 8 di sumbu Y dan titik 4 di sumbu X. Nah maka cara membuat persamaannya adalah 8 kalikan X, kalau yang di sumbu Y malah dikali X, kita balik, ditambah gitu ya, kepanjangan 4 yang ada di sumbu X kita kali Y, berarti dikali 4 ya, 4Y gitu. Nah 4Y, kemudian 8 dengan 4 nya kita kali, sama dengan 8 kali 4 berapa, 32. Oke kita tulis 32. Oke 32 ya. Kemudian kalian tinggal sederhanakan 8, 4 dan 32, berarti semuanya bisa kita bagi 4 ya. Kita bagi 4, kalau kita dibagi 4 hasilnya adalah 8 bagi 4 2x ya, ditambah 4y dibagi 4 hasilnya y ya, ya sama dengan 32 bagi 4 8. Nah tapi persamaannya bentuknya begini, y kurang dari atau y lebih dari, maka yang ini kita buat jadi y sama dengan ya, pindahkan 2x nya menjadi min 2x, berarti min 2x, 8 nya tetap berarti plus 8, maka yang tepat persamaannya adalah yang C. Oke, nah ini jawabannya, gampang kan? Oke, nomor 6, titik koordinat yang merupakan penyelesaian dari sistem pertidakssamaan. Nah ini dikasih pertidaksamaannya saja, disuruh cari koordinat titiknya yang merupakan penyelesaian yang mana ya, yang benar yang mana gitu kan ya. Kita bisa mencoba satu titik gitu ya, atau kita menggambar seperti tadi ya, menggambar seperti gambar yang ada di sebelah sini nih, sebelah kiri nih, gambarin nanti seperti ini gitu ya. Mau digambar silakan, tidak mau digambar silakan ya. Kalau mau digambar, cara menggambarnya ya kurang lebih ini kita tahu terbukanya ke atas ya, kita buat saja sketsanya secara umum ya, terbukanya nanti ke atas. Kalian harus bisa faktorisasi min x kuadrat min 4x min 12 berapa. Nah harus pinter-pinter faktorisasi, yang dikali min 12 yang dijumlah hasilnya min 4. Oke betul, x min 6 sama x plus 2 ya, x min 6 dan x plus 2. Nah seperti ini, x plus 2, berarti kalau untuk pembuat nolnya ya, x min 6 sama dengan 0, berarti x sama dengan 6, kita buat di sini 6 ya, kalian bisa tuliskan secara lengkapnya. Kalau x plus 2 sama dengan 0 ya, ini kita buat sama dengan 0, berarti x nya sama dengan min 2, maka min 2 ada di sini. Maka kurang lebih nanti kurvanya terbuka ke mana? Lihat A nya positif negatif. Oke, A nya positif berarti terbuka ke atas, berarti gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah mintanya kurang dari, berarti harus yang ada di atas kurva apa di bawah kurva? Kurang dari di bawah kurva. Oke, ini daerah yang kurang dari, maka nanti daerah yang kita ambil di sini di bawah kurva. Nah satu lagi ada garis Y kurang dari X plus 1. X plus 1 berarti kalau X nya 0
Y-nya 1. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya min 1. Berarti kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Kalau ini bisa dibikin yang pakai kotak itu loh. X-nya 0, Y-nya 1, X-nya min 1, Y-nya 0. Oke, kurang lebih nanti gambar garisnya seperti ini. Oke, mintanya 0 kurang dari, karena miringnya ke kanan, kurang dari berarti adanya di bawah, adanya di sebelah sini. Maka daerah yang merupakan penyelesaian itu daerah yang ada di bawah kurva dan di bawah garis. Ya di sini ini nih, daerah ini. Cari daerah titik yang adanya di bawah sini. Ya, berarti titiknya gitu ya. Harus di luar dari 6. Berarti 7, 8 gitu ya. Nah, gitu. Atau di luar dari min 2. Berarti bisa min 3, min 4 gitu ya. Ya, nggak boleh yang ada di dalam sini di atas. Nah, berarti yang A salah, 5, min 6. Ya. 5, min 6. Oh, salah atau benar? Kita bisa lihat X-nya mungkin 5, tapi Y-nya di sini min 6, ada di luar. Gitu ya. Mungkin bisa A yang benar. 3,7. 3 adanya di sini, 7 adanya di atas, adanya di dalam kurva. Ini salah. Ya. Min 1,4, min 1, 4-nya di atas, positif, berarti ini juga salah. Min 4,5. Nah, min 4,5 gitu ya. Min 4 di sini, 5, nanti kemungkinan ada di atas kurva. Nah, ini juga kemungkinan salah ya. Min 3, min 7 ya. Min 3, min 7 kita bisa cek nanti antara A atau E. Nah, untuk mengeceknya kalian bisa masukkan ke dalam persamaan sini ya. Apakah 5, min 6 ini benar ya, karena di sini meragukan ya, 5-nya di positif, min 6-nya agak di bawah gitu ya. Kalau untuk di garis dia memenuhi, tapi untuk kurva apakah dia melewati kurva ini ya, tinggal kalian ngeceknya ke kurva ya. Kalau X-nya 5 berarti 5 kuadrat 25 dikurang 4 kali 5, 20. 25 dikurang 20 berarti 5 ya. 5 dikurang 12 min 7 ya, ini min 7. Nah, kalau dihitung min 7. Sementara di sini Y-nya min 6. Apakah min 6 kurang dari min 7? Oh, salah. Min 6 itu lebih besar dari min 7. Nah, berarti ini salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang min 3, min 7. Memang kalau dari sketsa gambar lebih tepat yang E gitu ya. Oke. Itu caranya. Kemudian soal nomor 7 sama nih. Kalian hanya diminta menentukan daerah penyelesaian saja. Lihat, mintanya kurvanya semua sudah dikasih dalam gambar yang sama persis, semuanya sama, tinggal pilih daerah arsiran saja. Mintanya yang pertama, yang X kuadrat min 3X nya itu lebih dari berarti adanya di atas kurvanya, berarti di dalam. Nah, ini yang gambar yang kecil ini, itu mintanya yang di dalam, yang diarsir ya. Adanya di sini nih, daerahnya lebih dari. Oke. Sedangkan yang bawahnya mintanya kurang dari. Nah, untuk yang X kuadrat plus 2X min 3 kurang dari harusnya ada di luar. Nah, adanya di luar, harusnya di sini yang diarsir. Nah, mintanya kurang dari, harusnya di sini. Maka daerah yang ketemu antara garis ini dengan yang di dalam harusnya ini saja. Nah, harusnya ini saja yang diarsir. Ya. Gitu. Berarti ini salah, ini harusnya tidak terarsir. Ya. Karena ini daerah arsiran ini daerah lebih dari untuk yang X plus 2. Nah, sedangkan mintanya kurang dari kan? Salah. Ini juga daerah lebih dari. Nah, salah. Ya. Nah, lagi. Kalau ini adanya di bawah berarti daerah kurang dari. Betul untuk yang ini, daerah kurang dari ya. Tapi apakah betul untuk yang grafik yang kecilnya X kuadrat min 3X? X kuadrat min 3X mintanya lebih dari berarti ini harusnya adanya di sini. Nah, berarti kan nggak ketemu, yang satu di luar, satu di dalam, sedangkan ini arsirnya di luar semua. Salah ya gitu. Nah, untuk yang ini harusnya lebih dari. Nah, ini posisi lebih dari nih untuk kurva di sini, sedangkan di soal mintanya kurang dari. Nah, maka yang tepat hanya yang ini. Nah, ini mintanya kurang dari, berarti adanya di sini kan. Nah, di bawah. Yang ini mintanya lebih dari, adanya di dalam. Nah, ketemulah dia di sini berdua. Nah, maka ini jawabannya.
analisis saja. Nomor 7, titik koordinat yang merupakan penyelesaian. Nah, sama seperti tadi, mencari titik koordinat. Mencari titik koordinat boleh kalian dengan cara coba-coba, boleh dengan cara menggambar. Cara gambar susah Bu, nggak ngerti, ya udah coba aja. Min 6,5, X nya ganti min 6, tapi ini harus pintar-pintar ngitung ya. Nah, coba min 6 kuadrat berapa? 36. Berarti untuk yang A nya 36. Nah, oke, di sini saya agak susah nulisnya. Min 2 dikali min 6, 12 gitu ya. Berarti 36 tambah 12 udah 48, dikurang 8 berarti 40. Mintanya di sini 5 kurang dari 40 betul untuk yang pertamanya. Apakah yang keduanya dia betul? Nah, kalian masukin lagi ke sini. Min 6 dikuadratin 36, tapi ada minusnya, berarti minus 36 untuk yang kedua. Gitu kan? Minus 36. Terus minus 2 kali minus 6 tambah 12. Minus 36 tambah 12 tambah lagi 15 ya. Tambah lagi 15. Apakah nanti hasilnya 5 itu kurang dari. Nah, di sini kan mintanya 5 ya. Berarti 5 itu di sininya. 5 kurang dari hasil ini. Minus 36 tambah 12 minus 24. Minus 24 tambah 9 tambah 15 minus 9. Nah, berarti di sini 5 kurang dari minus 9. Salah, berarti ini enggak berlaku. Seperti itu. Ya. Nah, untuk titik yang lain coba juga boleh seperti tadi, ya. Kalau nggak mau dicoba harus bisa menggambar, harus bisa faktorisasi. Ya, kalau mau dengan cara coba-coba ya seperti ini saja. Min 3 dikuadratin. Oke, ini masukin ke yang pertama ya. Nah, ini kita hapus. Sekarang kita coba si B, tapi untuk yang pertama. Min 3 dikuadratin 9. Nah, min 3 dikali min 2 6. 9 tambah 6 15 dikurang 8 sama dengan 7 ya. Apakah kalimat ini benar? Sedangkan Y nya 9 di sini. Apakah 9 kurang dari 7? Bukan, berarti salah ya. Gitu. Kita coba yang C. Ini kita hapus lagi. Kita coba yang C. Yang C dia min 1, min 2 ya. Min 1, min 2 berarti X nya min 1 dikuadratin 1 gitu ya. Min 2 kali min 1 tambah 2 gitu, dikurangi 8. Nah, jangan dikurangi 8. Nah, di sini Y nya min 2, masukin dulu di sini min 2. Nanti tinggal kita baca. Apakah min 2 kurang dari 1 tambah 2 3, 3 dikurang 8 min 5. Apakah min 2 kurang dari min 5? Salah, min 2 itu lebih besar dari min 5. Oh, berarti ini juga salah ya. Oke, yang D 2, min 10. Kita coba lagi, berarti Y nya min 10 gitu ya. Y nya min 10, X nya ganti 2 ya. Di sininya min 10. Di sini min 10. X nya ganti 2, hitung 2 kuadrat 4 min 2 kali 2 4 min 4 ya, dikurang 8. Oke, 4 dikurang 4 0 dikurang 8 min 8. Jadi ini hasilnya min 8. Min 10 kurang dari min 8 ya, betul, berarti ini ya betul. Kita masukin ke yang kedua, berarti 2 kuadrat 4. Di sini ada minnya, berarti min 4 dikurang 2 kali 2 4, berarti dikurang 4 ya, ditambah 15 ya, ditambah 15. Oke, min 4 min 8 tambah 15 7 ya. Apakah min 10 kurang dari 7? Iya, betul. Oh, berarti betul untuk kedua-duanya, maka ini jawabannya. Oke ya. Nah, ini caranya untuk sampai nomor 8. Kemudian untuk nomor 9, salah satu batas daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Salah satu batasannya. Nah, untuk mencari batasannya berarti kalian harus bisa memfaktorisasi
Ya, ini faktorisasinya berapa? Gitu. Faktorisasi jumlahnya min 4. Hasil kalinya min 12. Berarti angka X min 6 dan X plus 2 ya. Kita buat 0 fungsi, kita buat sama dengan 0. Berarti nanti ini kita ambil kebalikannya. Berarti X min 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan 6. Kita buat grafiknya, kurang lebih posisinya di sini 6. Nah, terus satu lagi X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. Berarti posisinya di sini, kurvanya terbuka ke atas. Kurang lebih nanti grafiknya begini. Untuk yang satu lagi ada di sini minus terbuka ke bawah, nanti terbuka ke bawah gitu ya. Minus dikali 24 berarti minus 24. Nah, berarti yang dikali hasilnya minus 24, tapi di jumlah hasilnya minus 2. Berarti angkanya berapa ya? Angkanya X 24 itu 12 kali 2 ya. Berarti minus 24 itu 12 kali 2 supaya jumlahnya 2. Nah, berarti bukan 12 kali 2 berapa? 6 kali 4 ya. Berarti minus 6 sama X plus 4 ya, X plus 4. Nah, ini untuk yang kedua sama dengan 0 ya. Oke, berarti X sama dengan 6. Sama di sini X sama dengan min 4. Berarti yang satu di sini 4 minus 4 ya, satu di sini titik potongnya tapi dia terbukanya ke bawah, berarti kurang lebih gambarnya begini ya. Nah, salah satu batasan daerah penyelesaian ini mintanya ya lebih dari, ini mintanya kurang dari, maka adanya di sini ya. Berarti y nya kisaran antara berapa di sini gitu ya. Nah, y terbesarnya berapa gitu ya. Y paling maksimum di sini titik puncaknya adalah 24. Nah, sini 24. Y-nya antara 24 sampai titik terendahnya di sini adalah titik puncaknya si salah, bukan 24, mohon maaf. Ini adalah titik puncaknya dari, kita cari titik puncak dari kurva pertama dan titik puncak dari kurva kedua ya. Titik puncak dari kurva pertama itu berarti kalian cari Y puncak ya, cari Y puncak. Cari Y puncak berarti cari Y puncak untuk yang pertama gitu. Oke. Itu cara gampangnya kita cari Y puncak saja. Y puncak untuk yang pertama di sini kalian hitung D-nya. Nah, kalian carilah hitung D-nya. Nanti dapat hasilnya kurang lebih dapat hasilnya itu min 16 ya, min 16 untuk kurva yang di sini puncaknya min 16. Nah, sedangkan untuk yang kurva terbukanya ke bawah puncaknya itu pasti positif 25. Berarti antara min 16 sampai 25. Nah, ya. Bedanya apa antara min 16 bisa A, bisa juga yang si E. Bedanya apa? Lihat, yang tandanya kurang dari sama dengan itu diperolehnya pakai yang kurva terbuka ke bawah. Berarti yang 25. Berarti 25 ini menggunakan tanda sama dengan ya, kurang dari sama dengan. Sedangkan yang kurva terbuka ke atas itu tandanya tidak menggunakan sama dengan, berarti ini tidak boleh menggunakan sama dengan. Maka yang tepat jawabannya adalah yang A. Oke, gitu ya. Satu lagi untuk daerah nomor 10. Nah, lihat, satu terbuka ke atas, satu terbuka ke bawah. Terbuka ke atas berarti yang satu positif, satu negatif. Itu ya. Tandanya yang terbuka ke atas, yang positif, berarti kalian harus bisa cari titik potong. Ya, atau ini jumlahin aja nih. Yang terbuka ke atas 2 sama 6 jumlahnya berapa? 8. Berarti cari yang jumlahnya 8. Ya, dijumlah 8. Oke, yang jumlahnya 8 ini min 8, ini min 8. Oh, min 8 semua. Ya. Jumlahnya 8. Rumusnya kan min B per A ya, min B per A. Di jumlahnya hasilnya harusnya 8. X kuadrat min mohon maaf, jumlah minus dari jumlah akar itu berarti minus 8. Nah, oke.
minus dari jumlah akar. Dijumlahin saja, 2 sama 6, 8, berarti cari yang minus 8. Ini semuanya, ini kurvanya udah betul ya, semuanya pertanyaan kurvanya betul nih, hampir semuanya betul. Nah, yang membedakan di sini yang terbuka ke atas mintanya di atas kurva, berarti dia lebih dari. Nah, untuk yang ini lebih dari, berarti yang ini kurang dari ini ya, dia akan memotong di titik 12 nih, yang titik 12, yang ini 12, ini harusnya lebih dari karena adanya di atas. Nah, berarti ini salah. Nah, ini juga salah, yang harusnya lebih dari. Ini juga salah. Nah, pilihannya tinggal C sama D. Kemudian yang kurva terbuka ke bawah itu adanya di bawah kurva, berarti ini kurang dari, ya kan? Kalau di bawah kurva kan kurang dari. Ini lebih dari, ini lebih dari, salah, harusnya kurang dari. Maka jawabannya yang tepat yang E. Jadi kalian nggak bikin persamaannya, tinggal analisis saja. Oke, kalian untuk pembahasan soalnya sampai sini, kalian bisa coba soal yang ada di penilaian akhir semester halaman 76, soal nomor 25 sampai 30. Nanti kita bahas untuk pertemuan minggu depan ya, untuk minggu depan, untuk pembahasan akhir itu kalian bisa pelajari di rumah. Minggu depan saya akan kasih soal soal ujian akhir semester tahun lalu gitu ya, buat kalian kita bahas. Kalau ada secukupnya waktu untuk pembelajaran besok kita bahas, dan kalian bisa pelajari di rumah. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.